Dari tadi teman. Siapa? Halo, selamat sore semuanya. Hai, Bahtiar. Eh, udah coba absen dulu. Baik Haki ya, Baik Haki, terus Baim, Abimanyu, Osan, sama Abinaya ya. Halo, selamat sore. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke, sip.
Hmm, berarti kita mulai aja ya. Pada coba absen dulu siapa yang belum join ya. Andrea belum. Abinaya, Abinaya udah. Abimanyu, Abimanyu udah. Siti Askia belum. Baihaqi udah. Ashraf Baim udah. Ocean udah. Raya belum. Syahda Naifa belum. Oke, sip. Kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi, selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Sip. Kita mulai aja ya. Jadi, eh, kita masuk ke dalam kelas Python Start, melanjutkan lagi dari yang minggu lalu. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat gak? Kita udah belajar apa? Ya, kita belajar apa minggu lalu? Ada yang masih ingat gak? Fungsi lanjutan. Betul ya, fungsi lanjutan. Kita minggu lalu belajar tentang fungsi lanjutan. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam modul random dan type ya. Nah, random sama time, apa itu random sama time? Ada yang tahu apa itu random, apa itu time? Coba apa itu random dan apa itu time ya? Random itu acak Mm-mm. Time itu waktu. yes, ya betul. Jadi kita akan belajar mengenai random dan juga time, di mana kalau kita menggunakan yang namanya random, dia adalah acak ya. Kalian nanti akan mengacak apa? Kita nanti akan mengacak timnya. Misal, kalian akan membuat sebuah versus dari satu tim melawan tim yang lain. Nah, nanti kita pengen tahu nih, tim berapa lawan tim berapa ya. Makanya kita akan menggunakan yang namanya secara acak supaya adil gitu. Nah, jadi sebenarnya Python itu mirip kayak perpustakaan, ya. Perpustakaan di dalamnya ada apa aja? Ada buku, Ada buku, betul ya. Terus ada, ya betul, ada buku ya. Nah, buku ini yang kita sebut sebagai yang namanya library atau perpustakaan, gitu ya. Nah, nanti ada apa aja yang bisa kita gunakan buku-bukunya, gitu ya. Kalau Python perpustakaan berarti bukunya ada buku random, ada buku time. Nah, nanti kita akan menggunakan random sama time dulu. Di dalam buku random, kalian bisa pakai yang namanya randin sama pakai yang namanya random. Misal kalian pengen ngebikin angka acak dari 1 sampai 10, ya udah bikin randin 1,10. Nah, nanti akan dapat angka acak dari angka tersebut ya, dari rentang tersebut. Misal kalian bikin randin 1000 sampai 9999, berarti angka acaknya ada di rentang ini. Mungkin nggak kita dapat angka acaknya 1? Nggak mungkin kan? Karena nilai terkecilnya 1000 gitu ya. Nah, ketika kalian pengen menggunakan yang namanya fungsi randin, itu kalian perlu import dulu. Caranya nanti ada tiga, ada import random, ada from random import randin, atau from random import bintang. Biasanya kita menggunakan yang kedua dan yang ketiga ya, kayak gini nih. Nah, kalau nggak diimport, nanti kalian nggak bisa menggunakannya. Oke? Nah, nanti contohnya seperti apa? Contoh yang di awal berarti untuk membuat tim, kita bikin disuruh input ya, ada berapa jumlah timnya, randomnya dari 1 sampai jumlah tim yang dimasukkan. Gitu. Oke? Udah itu aja ya, yang random. Coba dari kode ini ada pertanyaan dulu.
Dilihat dulu kodenya silakan. Ada pertanyaan dulu kah? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada nanti kita buka yang di nomor 12 ya. Kalian bisa buka yang di nomor 12. Ada coba share screen dahulu. Nomor 12 ya. Nah, nomor 12. Kemudian ke nomor yang satu ya. Nah, nanti nomor satu dijawab dulu ada tiga pilihannya. Yang gambar dibaca, nomor dua ngetik, tiga nanti kita mulai ngoding bareng. Oke? Silakan boleh langsung dibuka nomor 12 bagian ke satu ya. Itu linknya ada di chat Zoom, lalu bisa langsung dibuka. Silakan. Yang udah di nomor tiga belum? Nomor satunya udah ya. Coba kalau cek. Eh, si Adria kok udah ngerjain sampai selesai? Adrianya udah join? Oh, udah ya. Adria kenapa udah selesai ya? Kalau udah selesai semua ya? Siap. Kalau udah selesai kita bahas nomor tiga ya. Oke, nomor tiga boleh minta tolong Kak Daud bacain sama Mbak Im ya. Mbak Im tolong bacain yang nomor tiga. Mengadakan lotre untuk merayakan ulang tahun channel. Benarkan di program yang membuat nomor tiket acak dan mencetak hasilnya. Satu, jika nomor tiket sama dengan 1010,
bulan dan hari lahir channel, maka cetak. Anda menang makan malam di restoran. Dua, selain itu cetak semoga lain kali lebih beruntung. Yes, ya. Berarti apa yang perlu kita benerin? Pertama adalah, sebentar. Nah, berarti pertama adalah baris satu ya. Ini Randin. Kemudian baris dua udah benar. Baris tiga ini kita simpan ke dalam variabel angka sekarang ya. Nah, angka sekarang sama dengan Randin. Gitu. Terus yang baris 6 sama dengannya 2. Oke? Nanti kalau kita play, dia akan terus diacak tuh. Ya, tuh nanti angkanya terus berubah-ubah ya. Oke? Jadi yang dibenerin baris satu 3 dan juga 4 sama 6. Ya, silakan. Yang sudah ketik angka satu ya. Ya, Binaya udah ya. Ya, yang lain kalau udah, Nomor 3 apa salahnya? nggak ada yang salah itu dicek manual. Kalau udah langsung checklist aja ya. Checklist lalu lanjut ke nomor 4. Kak, kok saya nggak ada checklistnya ya? Ini yang kotak dibuka dulu yang garis ungunya. Garis ungunya dibuka lalu ada kotak tuh. Lalu submit ya. Sudah, kalau sudah ketik angka satu. Kak, kok nomor 3 itu ada yang bed gitu? Mana Jadi share screen? Yang nggak bisa share screen deh. saya langsung checklist saja. Ini dihapus spasinya ini. Spasinya. Nah, baik. Udah. Oke, buka garis ungunya. Checklist kotaknya. Ini. Nah.
Oke, semuanya udah ya. Kita lanjut nomor 4 ya. Nah, nomor 4 boleh minta tolong dibacain sama Abimanyu ya. Abimanyu tolong bacain. Akan terdapat dua balapan di tantangan universitas musim panas. Agar kompetisi adil, para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Ubah program yang mencetak dua nomor balapan acak. Satu atau dua sampai off dimasukkan. Setelah membuat setiap nomor, harus mencetak satu. Nomor Anda adalah dua. Partisipan balapan satu adalah partisipan balapan dua adalah. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita akan merubah di baris yang ketujuh ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal kasih berarti di baris tujuhnya adalah nah, nah, kita tinggal kasih di sini suruh random ya angka acak terus nanti kita tinggal print juga. Oke. Nah, nanti kita angka acak dulu random dari 1 sampai 2 terus nomornya berapa. Ntar kita bikin kalau nomor dia adalah satu, maka dia masuk ke dalam kelompok satu. Sedangkan kalau nomornya 2 berarti kelompok 2 ya. Nah, nanti kalau kita play, misalnya nomor balapannya A, nah dia kelompok satu, B kelompok 2 berarti yang asalnya nol jadi satu. Ya, kita ketik off, dia selesai. Ya, dibuat dari baris 7 sampai 14. Ya, kalau udah ketik angka 2 di chat tuh. Boleh, boleh di-chat aja nggak? Ya, kalau udah selesai langsung di apa checklist selalu submit. Boleh dikirim di chat nggak? Nggak boleh diketik. Oke.
Udah ketik angka 2 ya. Sudah? Belum, Kak. Belum, oke.
Baik mudah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut ya. Nomor 4, nomor 5 ya. Nah, nomor 5, Kak Daud minta tolong ke Abinaya yang bacain ya. Abinaya tolong bacain yang warna biru. Oke. Setiap bagian mengandung dua atlet dari tim yang berbeda. Tulis program yang mencetak nomor atlet. Program harus meminta banyaknya atlet di setiap tim nasional dengan pesan banyaknya anggota di tim. Dua, lalu sepasang atlet acak dari tim berbeda harus dicetak untuk bagian dengan format perenang. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita akan ngebikin ada dua input ya. Dua input, habis itu tinggal kita bikin angka acaknya. Ya, berarti pertama-tama kita import dahulu ya. Kak, saya yang nomor 4 belum. Oh, belum. Nih, coba. Udah Raya, Yang nomor 8 saya. kenapa? Yang nomor 8-nya salah enggak. Aduh, gak kedengeran. Kamu ngomong apa? Raya. Yang nomor 8-nya tidak bisa itu kayaknya ada yang Oh, salah. mana? Share screen. Hmm, ini, ini bukan nomor underscore-nya mana? Sip, kita lanjut ya. Nih, untuk yang nomor 5 berarti kita pertama adalah tadi import dulu ya. Kita import dulu. Setelah diimport, kita suruh input ya. Inputnya dua kali ya. Untuk tim satu sama tim 2 nanti tinggal kita bikin angka acaknya ya. Nanti setelah itu kita bikin deh versusnya ya. Berapa lawan berapa gitu. Misalnya di anggota tim satu itu ada 6 orang. Anggota tim 2 ada 5 orang. Nah, berarti perenang 5 versus perenang 5. Tuh. Oke. Kalau udah nanti di checklist dan submit ya. Yang udah selesai ketik angka 3.
Kok layarnya jadi hitam? Nah, ini. Ah ya, ini udah ya, udah dirubah. Sudah? Kalau udah kita lanjut ya ke bagian berikutnya ya. Belum, Kak. Belum, oke. Yang sudah buka yang halaman 2. Oke, sip. Yang lain udah juga.
Oke, udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut ya ke bagian yang kedua. Nah, modul time. Jadi tadi time itu apa? Time itu apa tadi? Waktu. Yes, ya. Time itu adalah waktu. Jadi kita akan membuat untuk sebuah stopwatch ya. Jadi kalian akan ngebikin stopwatch di mana nanti ketika kalian ketik angka 1, maka dia akan memulai waktu dan kalau ketik angka 0, maka kalian akan memberhentikan waktunya gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita akan menggunakan yang namanya modul time. Nanti diimport dulu time-nya, terus kita bisa pakai fungsi time, sleep, yang round ini nggak dari time ya. Nah, jadi nanti pertama kalau misalnya kalian pengen bikin time, waktu sekarang itu berapa? Kalian bikin pakai from time import bintang, lalu mulai time-nya, kita print waktunya, lalu kita sleep, dan kita panggil waktunya lagi. Nah, nanti kita bisa kurangi nih. Ini start, sorry, ini akhir kurangi start. Ya, akhir kurangi start. Nah, nanti kita bulatkan untuk jadi dua angka di belakang koma, dan betul ya, karena dia sudah di sleep, maka hasilnya 6,31 detik gitu. Programnya udah ditidurkan 5 detik dulu gitu ya. Berarti yang stopwatch tadi gimana? Berarti pertama kalian import dulu, lalu kita suruh input ya. Kalau misalnya inputnya bukan angka satu, sorry, inputnya bukan angka 0, maka dia akan cek dulu nih kalau inputnya angka satu, maka waktunya mulai. Tapi kalau enggak, suruh input lagi. Nah, nanti misalnya udah angka 0, berarti waktunya dikasih lagi, kita kurangi akhir sama start, ntar kita bulatkan. Jadi dapat ya, durasinya berapa nih? Gitu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjutin lagi untuk ke bagian berikutnya. Nanti kalian klik kembali lalu bagian 2 ya. Nah, nanti nomor satu bisa diisi untuk jawaban esainya. Nomor 2 ngetik, 3 nanti kita mulai ngoding bareng. Oke, silakan. Yang ada pertanyaan tanyain ya.
Sudah di nomor 3. Sudah nomor. Oke, kita coba kerjain yang nomor 3 ya. Nah, nomor 3 boleh minta tolong ASEAN yang bacain ya. Tolong bacain yang warna biru ini, ASEAN. Silakan. Setiap bulan Go Ahead menyelenggarakan turnamen catur cepat. Setiap pemain diberikan 30 menit untuk membuat semua gerakan mereka di permainan. Timer mulai saat program dijalankan. Setelah setiap gerakan, pesan ditampilkan. Waktu tersisa menit dari 30. Timer terganggu dalam dua kondisi. Satu, saat waktu habis. Dua, saat off dimasukkan, pemain menyerah. Benarkan error di program tersebut. Oke, sip. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita akan lihat, thank you ya, ASEAN. Berarti yang perlu kita perbaiki adalah di baris satu ya. Satu ini kita perlu import time lagi. Kemudian yang baris baris 2 ya. Kita kasih variabel gerakan str. Kemudian ini yang sama dengannya diganti jadi tidak sama dengan ya. Tanda seru sama dengan. Lalu yang berikutnya adalah ini tinggal dikasih bagi 60. Karena kan dia dari menit supaya dari Kakak, detik supaya itu jadi menit. berapa? Oh iya, ini gerakan ya harusnya. Nah, nanti kita tinggal bilang misalnya ini A1 gitu ya. Nah, nanti dia akan terus berkurang waktunya gitu. Ya sampai kalian ketik off. Jadi yang dibenerin baris berapa? Baris satu, 2, kemudian 5 sama 8. Ya, silakan. Kakak,
Sudah semua? Pak Daud, Iya. itu yang hitungan mundur itu tuh hitung diketik manual atau sendiri? Jalan sendiri. Yang nomor berapa? Yang nomor ini, yang habis satu itu checklist yang A1 itu. Iya, A1-nya doang yang diketik. Tapi kok saya A1 terus harus diketik lagi. Iya emang. Sampai Hah? kamu ketik off. Ini kan ketik off nih. Oh, ternyata gitu. Terus, sudah nomor Udah? ya. Udah ya. Kalau udah kita lanjut ke nomor 4. Boleh di checklist ya, lalu submit. Nah, nomor 4 boleh minta tolong dibacain sama siapa yang belum baca ya? Askia ya. Askia tolong bacain yang warna biru ini. Untuk kompetisi panco amatir, para penyelenggara meminta untuk adanya stopwatch yang menampilkan lamanya persaingan dalam detik. Program harus menyarankan input 1 untuk memulai waktu, menyarankan 0 sebagai input untuk menghentikan hitungan waktu sampai dimasukkan. Jika selain 0 dimasukkan secara tidak sengaja, program mencetak program menampilkan durasi dari pertarungan dalam detik sebagai bilangan bulat. Format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you ya Askia ya. Berarti caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan buat dulu import ya. Import ini stopwatch yang tadi kita bilang ya. Jadi kalian suruh import dulu, lalu setelah diimport kita bikin loopingnya ya. Kita input dulu, inputnya dicek ya. Kalau misalnya dia nggak masukin angka 0, dicek kalau angka 1, maka dia baru bisa lanjut ya. Nah, terus habis itu kita akan bikin yang berikutnya adalah waktu lagi ketika dia ketik angka 0, maka timernya dimulai lagi gitu. Ya, nanti ketika kita mulai misalnya 1 gitu, terus nanti nolnya, nah ini ada 3 detik. Oke, kita bisa langsung checklist dan submit ya. Misalnya mau dipakai round boleh ya. Round, koma 2. Nah, ini jadi 1,77 detik. Ya, silakan bisa langsung dibuat ya. Bentar ya.
Sudah? Belum. Belum, oke. Yang ada pertanyaan tanyain ya. Sudah. Udah, kita lanjut ya. Yang lain udah? Kalau udah kita lanjut. Ke nomor 5 ya. Nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Andrea ya. Yang ini ya, warna biru ini. Silakan. Halo, Andrea. Banyak atlet, tolong dibacain ya. Jalankan proyek Dimo.
Pelajari bagaimana timer hitungan mundur bekerja. Ya, banyak atlet. Nih, yang di layar Kak Daud. Banyak atlet mengeluh bahwa wasit menghitung detik untuk mulainya pertandingan kurang keras. Cohen membeli papan skor untuk menampilkan waktu yang tersisa. Program papan skor supaya menampilkan secara urut beberapa detik yang tersisa. Oke, sip, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita akan ngebikin misalnya di sini kan ada hitung mundur ya. 4, 3, 2, 1. Nah, berarti kita akan ngelakuin dulu pertama adalah import. Ya, kita import dulu sleep ya. Nanti habis itu kita tinggal bikin max banyaknya berapa ya. Terus nanti kita tinggal kasih berarti di sini adalah for I eh ya atau ini kita pakai looping while aja ya. Nah, nanti kita akan ngebikin di mana dia bisa di looping. Kalau misalnya sampai lebih dari nol, dia akan terus berkurang satu dan ada timernya 1 detik ya untuk di sleep. Gitu. Jadi nanti kalau kita hitung atau masukin angka 6, maka dia akan menghitung mundur dari angka 6 dan ada jedanya ya 1 detik gitu. Oke? Kalau sudah nanti di checklist ya dan di submit. Udah, Kak.
Sudah, yang lain? Aku sudah, Kak. Bayaki udah ya. Sip, Udah. udah beres berarti ya. Udah ya. Ini yang bintang ini. Udah sih. Kalian ada pertanyaan dulu nggak? Yang bintang itu jadi PR di rumah ya. Ada pertanyaan dulu. Nah, nanti baca yang teorinya ya. Kita boleh deh kita kerjain yang bintang tadi ya. Ini berarti kalau bintang yang di nomor 2 ini di bintang nomor 2 ya. Menghentikan selama 10 detik berarti yang mana slip ya. Angka secara acak 2 sampai 5. Waktu dalam detik sejak mulainya zaman pakai time. Menyambungkan modul pakai import. Interpreter akan menampilkan error. Ya, yang bintang pertama. Udah, Kak. Udah ya. Nah, terus yang berikutnya ini yang penalti. Kita akan coba buat juga. Berarti yang kalau penalti ini coba dibacain dulu ya sama Baim ya. Baim tolong bacain yang warna biru ini. Pada saat permainan hoki, penalti disipliner bisa saja diberikan ke pemain. Pengeluaran dari es untuk 2 atau 10 menit. Program harus satu. Tanyakan keluarkan dari lapangan dan minta banyaknya menit untuk penalti. Dua, cetak pesan Anda dikeluarkan dari lapangan selama 5 menit dan hentikan program untuk selama itu. Tiga, setelah 2 atau 10 menit, program mencetak kembali ke lapangan. Oke, sip. Nah, berarti kayak gimana? Kita akan buat dulu, thank you ya, Baim. Berarti kita buat dulu importnya. Kemudian setelah diimport, kita akan suruh input dan kita cek ya. Kalau misalnya dia keluarkan lapangan, berarti kita bikin dia masukin iya ya. Dan nanti suruh masukin berapa menit gitu. Nanti habis itu tinggal kita kali 60 ya. Kalau dia iya gitu ya, berapa menit? Berarti 2. Nah, nanti dia akan dikeluarkan selama 2 menit. Nanti programnya akan berhenti ketika 2 menit ini selesai. Ya, silakan. Ini yang terakhir ya.
Kayak ada pertanyaan dulu, udah selesai? Belum, Kak. Udah ya, sip. Ya. Oke, kalau udah jadi hari ini kalian sudah belajar yang namanya random sama time ya. Dimana nanti kalian bisa ngebikin angka acak sama ngebikin timer juga ya. Nah, hari ini eh kelasnya dicukupkan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak Ada yang ada. punya pertanyaan dulu? Belum ya? Kalau belum, kita foto yuk. Boleh dinyalain kameranya semuanya? Eh. Ya, nyalain kameranya yuk. Ntar kada coba screenshot dulu. Dalam hitungan tiga, semuanya gaya bebas ya. Tiga, dua, satu. Oke, sip. Good job semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutin lagi untuk di pertemuan berikutnya. Akan bahas tentang bikin modul sendiri. Akan Dadah. ada game untuk bikin gunting kertas batu. Jadi pastikan hadir ya. Bye-bye semuanya. Selamat sore. Dadah. Dah, Ocean, Abinaya, Abimanyu, Baim, Askia, sama Clarissa.